Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Alhamdulillah, segala pujiannya untuk Allah yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita semuanya bisa bertemu dan berjumpa di sini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, segala pujian untuk Allah. Kita terus memuji pada Allah karena kita masih diberi waktu untuk kita terus belajar, diberi waktu untuk kita terus berusaha menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, bagaimana kabarnya anak-anak? Oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan jika ada yang menyaksikan video ini dalam keadaan sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baiklah, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita akan bahas tentang bab kedudukan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber hukum Islam. Agama Islam merupakan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim tentunya dituntut melaksanakan seluruh syariat yang telah ditetapkan. Ketetapan syariat tersebut didakwakan oleh utusan Allah dengan dibekali wahyu sebagai panduan bagi seluruh umat manusia. Khusus kepada Nabi Muhammad SAW, wahyu itu disebut dengan Al-Quran. Al-Quran tersebut dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Di samping itu, Nabi juga memberikan penjelasan mendalam dan merinci terhadap keterangan-keterangan Al-Quran yang masih umum dan mutlak. Bahkan lebih dari itu, Nabi juga menjelaskan dan menetapkan suatu hukum yang memang tidak ditetapkan oleh Al-Quran. Nah, penjelasan Nabi tentang sesuatu yang belum rinci dari Al-Quran atau yang belum ditetapkan oleh Al-Quran akan dipandu oleh hadis Nabi SAW. Nabi sebagai Rasul bertanggung jawab sepenuhnya terhadap permasalahan umat. Bila permasalahan umat tidak diterangkan oleh Al-Quran, maka Nabi menerangkannya sendiri, baik dengan ucapan, perbuatan, maupun persetujuannya atau diamnya. Inilah yang disebut dengan hadis. Hadis menjadi penting untuk dikaji, didalami, dipelajari, dan didakwakan, terlebih bila suatu permasalahan tidak dirincikan oleh Al-Quran, atau bahkan tidak ditemukan sama sekali. Misalnya kita tidak mengetahui tata cara pelaksanaan sholat istisqa, sholat tahajud, sholat duha, dan sholat sunnah lainnya. Jika tidak menelusuri dan mengkajinya dalam hadis Nabi, demikian pula dengan ibadah-ibadah lainnya yang tidak dirincikan oleh Al-Quran, kita juga tidak akan mampu menetapkan suatu permasalahan kekinian tanpa melihat isyarat-isyarat dari Al-Quran dan hadis Nabi. Singkatnya, mengkaji hadis merupakan suatu keniscayaan bagi umat Islam agar dapat melaksanakan seluruh ajaran Islam secara kafah dan totalitas. Karena rincian tata cara peribadatan lebih banyak ditemukan di dalam hadis Nabi. Ya. Nah, kedudukan dan fungsi hadis Nabi merupakan kajian yang sangat penting. Mengkaji hadis sama artinya dengan mengkaji agama, sebab ia bersumber dari penyampai risalah agama. Dalam Al-Quran ditegaskan bahwa kita harus mengikuti Rasulullah dengan syariatnya. Di dalam ayat suci Al-Quran, Allah memberi petunjuk wa ma ataakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.
Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Lalu ada pada Quran surat Al-Imran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebagaimana yang terjadi pada zaman Umar bin Khattab ketika itu beliau memegang dan membaca lembaran kitab Taurat, maka Rasulullah bersabda, apakah engkau merasa ragu, wahai Umar bin Khattab? Demi yang diri Muhammad ada di tangan Allah, sungguh aku telah membawa kepada kalian agama ini dalam keadaan putih bersih. Janganlah kalian tanya kepada mereka tentang sesuatu, sebab nanti mereka kabarkan yang benar, namun kalian mendustakan, atau mereka kabarkan yang batil, kalian membenarkannya. Dan demi diri Muhammad yang berada pada genggamannya, seandainya Nabi Musa itu hidup, maka tidak boleh bagi dia melainkan harus mengikuti aku. Itu adalah ketika Rasulullah melihat Khalifah Umar bin Khattab memegang kitab Taurat. Lalu selanjutnya mari kita bahas tentang sumber-sumber hukum Islam. Nah, sumber-sumber hukum Islam yang disepakati para ulama itu ada 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Ya, Al-Quran yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama dalam pengambilan hukum. Karena Al-Quran adalah perkataan Allah yang merupakan petunjuk kepada umat manusia dan diwajibkan untuk berpegang teguh kepada Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin." Artinya, dan kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Quran surat An-Nahl ayat 89. Lalu ada dalam Quran surat An-Nahl ayat 44, "Wa anzalna ilaikal dzikra litubayyin linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun." Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Nah, kedudukan Al-Quran di dalam sumber utama ajaran Islam merupakan pedoman mutlak dalam segala aspek kehidupan manusia dan dijadikan sebagai petunjuk umat Islam dalam mengarungi kehidupan manusia. Dalam mengarungi kehidupan yang sekarang ini. Al-Quran dan Sunnah tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Keduanya adalah satu kesatuan yang utuh. Al-Quran adalah sumber utama yang memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum. Sedangkan hadis atau sunnah berfungsi menjelaskan dan merinci ketentuan yang belum jelas di dalam Al-Quran. Ya, ini adalah tentang Al-Quran, sumber hukum yang utama dan pertama dalam pengambilan hukum. Lalu setelah Al-Quran ada sumber hukum hadis. Hadis berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dari perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. Hadis merupakan sumber kedua dalam menentukan hukum. Sumber kedua dalam menentukan hukum ya hadis atau sunnah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah yang berhak menjelaskan dan menafsirkan Al-Quran, maka sunnah menduduki tempat kedua setelah Al-Quran. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Hasan bin Atiyah, beliau berkata, sesungguhnya malaikat Jibril alaihissalam turun kepada Rasulullah SAW dengan membawa sunnah sebagaimana ia turun membawa Al-Quran. Ia mengajarkan kepada Nabi sebagaimana ia mengajarkan Al-Quran kepadanya. Ya. Nah, sebagaimana keterangan dari pernyataan Hasan bin Atiyah secara tegas bahwa fungsi Nabi adalah menyampaikan firman Allah sekaligus menjelaskan keterangan yang terdapat
di dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, apa saja yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wajib dilaksanakan. Apa yang dilarangnya juga pun wajib pula dijauhi. Ya, tuh. Lalu selanjutnya, nah ini tugas pertama pada bab ini adalah membuat peta kreatif sesuai pemahaman kalian pada penjelasan pertama pada bab ini. Ingat, peta kreatif ya. Jadi buatlah sekreatif kalian dan dikumpulkan melalui link yang telah saya bagikan. Ya, dikumpulkan melalui link yang telah saya bagikan. Baiklah, kita lanjutkan penjelasannya ya. Oke. Ijma. Ijma ialah kesepakatan ulama atas sesuatu hukum setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, setelah wafatnya Nabi SAW. Karena pada masa hidupnya Nabi SAW seluruh persoalan hukum kembali kepada beliau. Nah, setelah wafatnya Nabi, maka hukum dikembalikan kepada para sahabatnya dan para mujtahid. Selanjutnya ijma itu terbagi menjadi dua, yaitu ijma bayani dan ijma sukuti. Ijma bayani ialah apabila semua mujtahid mengeluarkan pendapatnya, baik berbentuk perkataan maupun tulisan yang menunjukkan kesepakatannya. Ya, semua mujtahid mengeluarkan pendapatnya. Sedangkan ijma sukuti yaitu apabila sebagian mujtahid mengeluarkan pendapatnya, sebagian mujtahid mengeluarkan pendapatnya dan sebagian yang lain diam. Sedang diamnya menunjukkan persetujuannya, bukan karena takut, bimbang ataupun malu. Di dalam ijma sukuti, ulama masih berselisih paham untuk diikuti. Karena setuju dengan sikap diam tidak dapat dipastikan. Adapun ijma bayani telah disepakati suatu hukum wajib bagi umat Islam untuk mengikuti dan mentaati. Ya, itu adalah sumber hukum yang ketiga, ijma. Lalu yang selanjutnya adalah qiyas. Qiyas ialah menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hukum karena adanya sebab antara keduanya. Rukun qiyas ada 4, yaitu al-aslu, al-far'u, al-hukmu, dan al-sabab. Nah, kehujahan qiyas ini dalam hukum Islam didasarkan pada 4 hal, yaitu pertama ayat Al-Quran dalam surah Al-Hasr ayat 2, kedua hadis Nabi itu sendiri dalam hadis Mu'adz bin Jabal, ketiga dasar ijma, keempat adalah rasional. Ya, tuh. Nah, al-aslu itu apa? Al-aslu adalah pokok sumber hukum yang berupa nas-nas yang menjelaskan tentang hukum atau lihat tempat sumber hukum, yaitu masalahnya menjadi ukuran atau tempat yang menyerupakan. Para fuqaha mendefinisikan al-aslu itu sebagai objek qiyas, di mana suatu permasalahan tertentu dikiaskan kepadanya, dan musabbabi, yaitu tempat menyerupakannya. Juga diartikan sebagai pokok, yaitu suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya pada berdasar nas, gitu kan, berdasar nas. Imam Al-Amidi dalam Al-Mabbu mengatakan bahwa al-aslu adalah suatu yang bercabang yang bisa diketahui hukumnya sendiri. Contoh, pengharaman ganja sebagai qiyas dari minuman keras adalah keharamannya. Karena suatu bentuk dasar tidak boleh terlepas dari dan selalu dibutuhkan. Dengan demikian, maka al-aslu adalah objek qiyas, di mana suatu permasalahan tertentu dikiaskan kepadanya. Lalu rukun yang kedua adalah al-far'u, cabang. Al-far'u adalah sesuatu yang tidak ada ketentuan nas, maka faro' yang berarti cabang, yaitu suatu peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada nas yang dapat dijadikan sebagai dasar. Faro' disebut juga maqis atau yang diukur, atau musyabbah yang diserupakan, atau mahmul yang dibandingkan. Lalu al-hukmu adalah hukum yang dipergunakan qiyas untuk melulas hukum dari asal ke faro'. Lalu selanjutnya sebab, sifat, juga ilat, alasan, sebab, gitu kan, sebabnya yaitu suatu sifat yang terdapat pada aslinya. Dengan adanya sifat itulah maka mempunyai suatu hukum, dan sifat itu pula terdapat cabang dinamakan yang namanya hukum asalnya itu tadi, ya.
Nah, dari sini ada 4 macam sumber hukum Islam. Sudah dipahami semuanya ya? Oke, baik. Nah, baiklah, pada akhirnya terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dengan baik dan dikumpulkan melalui link yang telah saya bagikan. Kita akan melanjutkan pertemuan selanjutnya. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya hatal akhirah. Mari kita berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.